Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. Curiosity killed the cat. Ini bukan quote dari siapa-siapa, tapi sebuah ungkapan yang cukup terkenal dari bahasa Inggris, yang artinya keingintahuan akan suatu hal yang bisa membawa seseorang dalam suatu masalah. Oke, selamat pagi. Jadi aku rekamannya ini pagi. Biasanya kan malam, tapi lagi moodnya pagi. Jadi aku rekam pagi dulu. Jadi sorry agak tertunda yang terakhir ini karena lagi sibuk banyak acara aku. Aku lagi banyak acara Sobat Poci. Jadi menjaga badan ini tetap fit dan tetap mood untuk merekam itu susah. Tapi aku belajar. Ya untuk Sobat Poci apa sih yang enggak? Yeah. Oke, kita bahas ke topik hari ini. Kalau Sobat Poci lihat judulnya tuh mirip dengan slogan di bungkus rokok, tapi sebenarnya betulan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk juga dengan rasa penasaran atau ingin tahu. Kalau rasa penasaran ini dalam ukuran yang cukup, maka akan membuat Sobat Poci lebih kreatif dan punya ide-ide yang baik dan berkembang. Aku harap Sobat Poci punya rasa penasaran yang cukup ya setelah mendengar episode ini sampai habis, biar penasarannya ada gitu dengan topik ini. Penasaran atau rasa ingin tahu adalah perasaan umum yang wajar ada di setiap orang kalau melihat suatu zona gelap atau zona yang belum diketahui sebelumnya. Diibaratkan ada dua tempat yang terpisahkan, ada jurang gitu di tengah ya. Satu disebut apa yang Sobat Poci tahu dan yang lain apa yang belum diketahui. Nah, celah kosong ini yang perlu dijembatani dengan rasa penasaran atau rasa ingin tahu. Lawan kata dari rasa penasaran adalah rasa takut. Seperti halnya rasa penasaran, rasa takut yang cukup itu mencegah Sobat Poci melakukan hal-hal yang dirasa berbahaya dan mengancam bagi Sobat Poci dan orang-orang di sekitar Sobat Poci. Jadi untuk tambahan bahwa rasa penasaran dan rasa takut untuk setiap orang ini beda-beda ya, takarannya ya sangat subjektif. Jadi itu bisa diukur dengan Sobat Poci sendiri. Cukupkah itu dengan rasa takut dan rasa penasaran yang dipunya? Tapi secara umum rasa penasaran itu perlu lebih tinggi. Rasa penasaran itu perlu lebih dari rasa takut kita. Harus di follow up dan ditindaklanjuti dengan melangkah dan mencoba apa yang sebelumnya mungkin ditakutkan. Perlu seimbang nih antara rasa takut dan rasa penasaran. Sebenarnya istilah yang aku sebutkan di atas yang tadi, curiosity kill the cat, kalau Sobat Poci search itu kurang tepat. Aslinya itu worry kills the cat, artinya kebimbangan yang membunuh kucing. Loh kok bisa kucing mati oleh rasa bimbang? Kan di cerita itu biasanya kucing punya 9 nyawa kan. Berarti kan susah matinya. Apakah kucingnya mati 10 kali itu Chris? Makanya mati dengan rasa bimbang. Ya namanya juga ungkapan Bobby, berarti ya bukan arti sebenarnya. Maksudnya di sini bila Sobat Poci mempunyai kebimbangan keraguan yang berlebihan, maka kebimbangan yang luar biasa tersebut bisa membuat kucing yang katanya punya 9 nyawa itu bisa mati. Pesannya di sini jangan terlalu banyak bimbang, jangan terlalu lama menimbang sesuatu, apalagi hal-hal yang sederhana atau hal yang sepele gitu. Mau makan di mana tuh mikir lama sampai kayak mikir calon pasangan hidup gitu. Jadi jangan sampai selama itu, karena bisa jadi itu tidak langsung pelan-pelan membunuh Sobat Poci untuk merencanakan sesuatu di masa depan. Kembali lagi tentang membahas soal rasa ingin tahu. Tentunya menggali rasa ingin tahu Sobat Poci datang dengan sebuah risiko. Sobat Poci bisa melakukan sesuatu yang salah, mulai dari yang salahnya sepele sampai fatal atau salahnya besar. Tapi aku percaya bahwa kesalahan itu sebuah proses belajar. Aku sudah berapa kali bilang di episode sebelumnya bahwa mencoba dan salah beberapa kali itu normal dalam mengembangkan diri lebih baik. Dalam ilmu sales atau marketing, aku bukan dari background situ, cuma aku ingat ada satu, bahwa mencoba menawarkan sesuatu pada 10 orang pertama dan melihat respon mereka. Jangan langsung karena cuma beberapa orang menolak jualan atau menolak ide, menolak pendapat, menolak saran, maka ya udah itu gagal. Enggak. Jadi coba dulu ke banyak orang. Kalau di tadi ilmu marketing, ilmu sales tadi minimal 10. Menurutku pribadi yang rasa tahunya juga tinggi, kelihatan banget harusnya. Maka rasa ingin tahu yang lebih itu baik. Pikiran Sobat Poci juga berkembang dari yang cuma menebak-nebak, membuat asumsi-asumsi, tapi bisa Sobat Poci mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, lebih dalam lagi.
Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, maka Sobat Boci akan terbuka pikirannya, mulai menggali kemungkinan-kemungkinan dan hal-hal baru yang bermunculan. Kalau rasa ingin tahu yang terlalu berlebihan atau kepo istilahnya ya. Apa itu? Kepo itu knowing of every particular object. Bener ya? Ya, kepo itu aku juga baru tahu sekarang. Ya apa sih? Ya itu kan kalau kita kepo itu malah ndak baik Sobat Boci. Semua itu dikepoin, dicari tahu, semua ditanyain. Ya nggak semua orang mau informasinya, apalagi yang pribadi ya, itu mau dibagikan, diketahui, dikuping lah gitu. Nanti itu bisa jadi bahan gosip, bahan tongkrongan di grup WhatsApp. Apalagi kebiasaan orang sekarang itu apa-apa di-share. Celakaan aja tuh difoto, bukan ditolong. Ya ngeselin itu. Harusnya kan tolong dulu fotonya ya setelah itu. Ya gak usah difoto juga. Perlu untuk punya rasa tahu yang cukup tapi tidak berlebihan, karena pasti tidak menyenangkan dan nyebelin bagi orang lain. Tadi aku bahas tentang kebanyakan tanya. Nah itu juga ngeselin sih, karena Sobat Boci bisa dianggap tidak mengerti atau tidak tanggap, atau ya kurang cerdas lah gitu. Sobat Boci tahu larinya apa ya. Bukannya dianggap antusias dan menyimak kalau kita sering mengajukan pertanyaan, tapi Sobat Boci bisa dianggap berisik atau ribut. Banyakan pertanyaan yang membuat Sobat Boci bingung untuk fokus, karena banyak pertanyaan yang perlu Sobat Boci jawab. Jangan menyita waktu orang lain terlalu banyak dengan membuang waktu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu, apalagi yang sepele-sepele ya. Belajar bahwa menghargai waktu orang lain sama berharganya dengan waktu Sobat Boci. Pertimbangkan kembali apakah pertanyaan-pertanyaan Sobat Boci itu sudah tepat waktu dan situasinya. Aku akan bahas di sini bagaimana cara meningkatkan rasa ingin tahu. Yang pasti dalam taraf yang cukup ya, tidak berlebihan. Ini penting bagi yang khususnya masuk ke dunia kreatif. Kayak aku ini juga masuk di podcast ini dunia kreatif, maka perlu untuk meningkatkan rasa ingin tahu, untuk mengembangkan ide-ide baru atau alternatif baru. Ada 4 cara yang bisa aku bagikan ke Sobat Boci. Bagaimana? Ayo kita dengarkan. Pertama, Sobat Boci membuka diri dengan banyak mendengar dan mengamati. Jadi bukan berarti semuanya diceritakan sama orang gak dikenal ya. Itu bahaya. Datanya bisa disebar-sebar, dipakai untuk hal yang tidak-tidak. Sobat Boci bisa fokuskan terhadap hal-hal yang selama ini belum terlalu diperhatikan. Misal saat Sobat Boci sedang berjalan ke kampus atau ke tempat kerja atau ke suatu tempat yang sering bolak-balik begitu ya, ke warung atau kemana gitu, ke supermarket, coba Sobat Boci mengamati lingkungan sekitar gitu. Tapi ya fokus juga nyetir, fokus jalan juga. Ya nggak cuma fokus liatin aja. Jadi bisa-bisa Sobat Boci dengan tadi mengamati lingkungan dengan lebih detail, membuka telinga, membuka mata lebih jelas, maka bisa Sobat Boci mendapatkan insight baru atau inspirasi baru yang sebelumnya mungkin belum diperhatikan, tapi padahal sebenarnya ada loh di situ. Bisa membuka pandangan baru terhadap Sobat Boci di pikiran Sobat Boci. Nah, perspektif baru tadi itu bisa masuk kalau kita membuka selebar-lebarnya perspektif kita, berpikir dengan gelas kosong, berpikir tanpa mau membalas balik. Karena inspirasi itu bisa datang lewat mana saja. Ada lewat musibah juga bisa, lewat sesuatu yang gak mengenakan juga bisa. Makanya ada istilah bahasa Inggris itu blessing in disguise. Artinya berkah di dalam masalah gitu ya. Di dalam sebuah masalah ada hikmahnya begitu. Yang kedua, mencoba mengajar atau membagikan sesuatu yang Sobat Boci punya dengan orang-orang lain. Ini pernah sempat kesinggung kalau tidak salah di sebelumnya. Jadi kalau cuma latihan aja, cuma mengasah kemampuan itu baik. Tapi yang lebih penting, lebih baik lagi adalah kita mengajarkan kepada orang lain. Meskipun Sobat Boci tidak pernah mengajar ya, tidak punya latar belakang pendidikan sebelumnya seperti aku. Beda seperti aku sudah dari pendidikan, aku punya latar belakang juga pernah ngajar. Nah, dengan Sobat Boci mencoba mengajar, itu pastinya tidak mudah, tapi Sobat Boci akan lebih mempersiapkan dengan matang, agar bisa diserap dengan orang lain yang menerima kita mengajar, itu lebih matang lagi, lebih mudah lagi, lebih enak lagi. Itu karena prinsip guru atau prinsip pengajar itu adalah mengajarkan hal yang sulit dengan mudah, dengan supaya jadi mudah. Nah, yang ketiga kan dibahas sama Bobi. Ketiga, belajar memahami dan menerima perspektif berbeda dari orang lain, bahkan yang berlawanan dengan pemikiran Sobat Boci. Coba untuk masuk dalam pemikiran orang lain, mencoba mengerti jalan pikiran lawan cara Sobat Boci. Ini bisa membuat Sobat Boci belajar untuk memiliki banyak perspektif kita menghadapi atau mengerjakan suatu hal. Terakhir, belajar secara mendetail dengan mengalaminya sendiri. Jadi learn by experience, gitu ya. Karena orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Banyak yang belajar dari Google,
search gitu ya, jadi semua dari media sosial. Nah Sobat Boci begitu kah? Chris kayaknya gitu sih. Iya. Gitu juga. Tadi kita perlu sama-sama belajar. Ayo lanjut Bobby. Tidak semua informasi di Google atau internet itu sepenuhnya benar, jadi perlu untuk melihat secara objektif. Kalau Sobat Boci hanya mengambil dari sumber-sumber lain yang cepat dan instan, kayak di media sosial begitu, maka pikiran Sobat Boci akan tidak banyak berkembang, berputar di situ-situ saja. Jadi sebaiknya cari sumber-sumber lain untuk memvalidasi suatu informasi. Rasa penasaran ini seperti pedang bermata dua. Kalau penasarannya karena negatif seperti narkoba atau obat-obatan, misal, maka tentunya tidak baik. Tapi kalau penasaran karena positif, membangun, dan juga untuk berguna bagi orang lain, dengan batas-batas yang cukup akan membuat pikiran Sobat Boci lebih terbuka, lebih kreatif, lebih inovatif. Follow podcast ini supaya Sobat Boci tidak ketinggalan episode selanjutnya. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Boci yang membutuhkan ya. Mungkin yang kurang penasaran atau yang banyak kan penasaran. Jadi supaya tahu bahwa penasaran harus cukup, gratis kok. Sobat Boci bisa request kira-kira Chris dan Bobby mau bahas apa ya episode selanjutnya. Bisa DM di Instagram Chris yang ada di deskripsi. Terus kembangkan potensi diri kamu.